Suster dan Bapak Ibu Guru yang terkasih dalam Tuhan, setelah tadi kita mendalami materi mengenai mewujudkan spiritualitas Santo Yusuf dalam aksi nyata di dunia kerja seri 1, sekarang marilah kita siapkan hati untuk mengikuti novena Santo Yusuf yang ke-6. Mari kita awali novena kita dengan menyanyikan lagu pembuka Santo Yusuf yang menjaga. Santo Yusuf yang menjaga keluarga Nazaret, kau menjaga Bunda Kudus, juga Yesus penebus. Sudilah doakan kami pada Yesus anakmu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga. Di tengah mara bahaya, beri kami harapan, kuatkanlah iman kami, agar jangan tersesat. Bapa Yusuf, hantar kami ke hadirat Yesusmu, agar kami berbahagia dalam hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semua untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan jiwa kita. Suster dan Bapak Ibu Guru yang terkasih, marilah di awal novena ini kita menyadari kehadiran Tuhan dan kita memeriksa kembali hati dan batin kita, menyesali segala dosa dan kesalahan kita, seraya kita memohon belas kasih dan pengampunan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memperkenankan kami berkumpul bersama dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Terima kasih ya Bapa, kami boleh mengenal dan mendalami spiritualitas Santo Yusuf dalam aksi nyata di dunia kerja. Semoga semangat dan teladan Santo Yusuf dapat kami terapkan dalam tugas pengabdian kami setiap hari sebagai seorang pendidik. Bantulah kami untuk memberikan yang terbaik dan penuh tanggung jawab kepada anak-anak yang Engkau percayakan kepada kami. Semua ini kami mohon kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Suster,
Bapak dan Ibu yang terkasih, marilah sekarang kita bersama-sama hening sejenak untuk merenungkan spiritualitas Santo Yusuf dalam aksi nyata di dunia kerja. Spiritualitas berkaitan dengan kata spirit, yakni sesuatu yang menggerakkan seseorang dalam melaksanakan sebuah tugas dan tanggung jawab. Santo Yusuf lebih mengarah kerjanya daripada perkataannya. Santo Yusuf dikenal sebagai pekerja keras atau tukang kayu yang tidak mudah menyerah atau lari dari kesulitan yang menimpa hidupnya. Ia mengambil resiko untuk mau bekerja bagi Yesus. Yusuf tidak mundur dari pilihannya semula. Imannya yang dewasa membaharuinya sehingga ia bekerja demi kemuliaan Allah. Santo Yusuf mengajarkan kepada kita bahwa pekerjaan yang kita lakukan itu penting. Artinya, dengan bekerja kita menyumbangkan karya serta pelayanan kita kepada keluarga dan masyarakat. Kita sadar bahwa pekerjaan kita cermin dari diri kita sendiri. Sebab itulah hendaknya kita mengerjakan pekerjaan kita dengan rajin dan tekun. Seorang tukang kayu yang mencari nafkah dengan jujur untuk menafkahi keluarganya. Santo Yusuf mengajarkan kita nilai, martabat, dan kegembiraan dari apa artinya makan roti yang merupakan buah dari kerja kerasnya sendiri. Bekerja adalah sarana untuk ambil bagian dalam karya keselamatan, kesempatan untuk mempercepat kerajaan Allah, mengembangkan talenta dan kemampuan kita, dan menempatkan pelayanan kepada masyarakat dan persaudaraan. Menghadapi dunia kerja tentunya tidak mudah. Ada saja liku-liku yang harus dihadapi, mulai dari susahnya mencari pekerjaan, susahnya mendapatkan pekerjaan, lingkungan kerja yang kurang kondusif, persaingan di tempat kerja. Belum lagi situasi pandemi saat ini yang membuat segalanya menjadi tidak menentu. Marilah kita belajar dari Santo Yusuf. Pertama, berjuang dalam pekerjaan bersama Santo Yusuf. Kita tentunya tahu bahwa Yusuf bekerja sebagai tukang kayu. Tapi, pernahkah kita membayangkan perjuangannya setiap hari dalam pekerjaannya agar ia dapat menafkahi keluarganya? Atau dalam pengalamannya yang lebih ekstrim, betapa kerasnya ia harus berjuang dan bekerja ketika ia beserta Bunda Maria dan Yesus harus mengungsi ke Mesir. Dalam pengungsiannya ke Mesir, kita bisa membayangkan Yusuf harus meninggalkan tempat kerja lamanya dan pergi ke tempat yang benar-benar asing baginya. Apalagi ia harus menafkahi seluruh keluarganya. Bagaimana seorang Yusuf mampu bertahan? Bapa Paus Fransiskus menyebut Yusuf sebagai bapa yang berani dan kreatif. Adanya keberanian dalam diri Yusuf membuatnya mampu mengubah kesulitan menjadi kesempatan. Keberanian dan kreativitas yang muncul ketika kita menghadapi kesulitan menjadi jalan Allah untuk mewujudkan rencananya dalam hidup kita. Yang perlu kita lakukan adalah tetap percaya dan penuh pengharapan kepada Allah serta berjuang dengan keberanian yang kreatif dalam setiap kesulitan yang kita hadapi. Bila kadang Allah tampaknya tidak menolong kita,
Ini tidak berarti bahwa Dia telah meninggalkan kita, tetapi bahwa Dia mempercayakan kita akan apa yang bisa kita rancang, ciptakan, dan temukan. 2. Memaknai pekerjaan bersama Santo Yusuf. Pekerjaan kita bisa jadi merupakan cara Allah untuk menunjukkan keselamatan, tidak hanya bagi kita sendiri, tapi juga bagi orang-orang di sekitar kita. Lewat pekerjaan, kita menjadi pribadi yang berguna bagi orang lain. Bapak Yusuf yang tukang kayu pun dapat menafkahi Bunda Maria dan Yesus. Lewat pekerjaan, kita juga bisa mengembangkan diri. Mungkin tidak akan langsung terasa, tapi situasi sulit dalam pekerjaan justru dapat menempa menjadi pribadi yang semakin baik dan kuat. Lewat kesulitan-kesulitan di tempat kerja, kita sebenarnya punya banyak kesempatan untuk belajar. Semakin jeli dan kreatif kita dalam melihatnya, semakin kita dapat berkembang, tidak hanya bagi diri kita, tapi juga bagi teman-teman kita. Apapun pekerjaan kita, apapun kesulitan yang kita alami dalam pekerjaan, kita berguna dan berharga di mata Allah. Pribadi yang bekerja, apapun pekerjaannya, bekerja sama dengan Allah sendiri, menjadi pencipta-pencipta kecil dunia di sekeliling kita. Allah Bapa yang penuh kasih, setiap orang yang datang kepadamu memohon belas kasih-Mu, tak pernah Engkau kecewakan. Maka dengan rendah hati, bersama Santo Yusuf, kami mohon perkenankanlah mendengarkan doa kami anak-anak-Mu. Bagi pemimpin gereja, Allah yang Maha Rahim, penuh cinta, kami berdoa untuk Bapa Suci, para uskup dan para imam. Berilah mereka kesehatan dan perlindungan agar selalu setia dalam iman, mewartakan karya keselamatan-Mu. Jadikanlah mereka alat-Mu agar firman-Mu benar-benar hadir dalam diri orang-orang yang mendengarnya dan dapat dilaksanakan dalam kehidupan terhadap sesamanya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pemimpin bangsa, ya Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menganugerahkan pemimpin terbaik yang Kau percayakan untuk memimpin bangsa yang besar ini. Berikanlah hikmat dan kebijaksanaan dalam mengambil setiap keputusan dan tindakan demi kemajuan bangsa ini, terlebih selama masa pandemi ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kaum buruh, semoga Allah Bapa yang Maha Baik senantiasa mendampingi kaum buruh dalam melakukan pekerjaannya. Kiranya semangat Santo Yusuf menjadi pegangan dan teladan bagi mereka, serta curahkan rahmat dan berkat bagi mereka, agar mereka mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi tenaga pendidik, Allah Bapa di dalam surga, melalui Santo Yusuf, Engkau memberi teladan kesetiaan dan tanggung jawab. Kami berdoa semoga para pendidik di sekolah-sekolah Santo Fransiskus, Engkau beri kesehatan yang prima, kesabaran, dan kreativitas, agar mampu mendampingi anak-anak yang Engkau percayakan kepada kami
dengan penuh kesetiaan dan tanggung jawab, sehingga dunia pendidikan semakin maju. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi peserta didik, ya Bapa, dengan kasih-Mu dan kuasa Roh Kudus-Mu, berikanlah kesehatan kepada peserta didik, secara khusus keluarga besar Yayasan Dwi Bakti Bandar Lampung dan Jakarta, agar mereka senantiasa diberikan kesehatan dan terbebas dari virus COVID-19, seturut dengan Tola dan Santo Yosef, untuk selalu setia dan taat dalam menjalankan kewajibannya, terus belajar meskipun saat ini mereka belum dapat bertemu dengan teman-teman karena pandemi. Berikanlah mereka keinginan untuk selalu saling membantu satu sama lain. Kami percaya bahwa Engkau baik dan Engkau senantiasa melakukan hal-hal baik. Ajarlah kami untuk tetap kuat pada masa sulit ini. Biarlah nama-Mu dimuliakan saat Engkau memperlengkapi kami untuk melakukan kehendak-Mu. Marilah kita mohon, dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi tenaga medis, Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungi dan peliharalah kami, agar segera terbebas dari wabah virus COVID-19. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para tenaga non-medis, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Suster dan Bapak Ibu Guru, mari kita berdoa bersama. Doa kepada Santo Yusuf. Salam ya penjaga Sang Penebus, mempelai perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Tuhan mempercayakan putra kesayangannya. Padamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersamamu Kristus menjadi manusia. Yusuf yang terberkati, hadirlah juga sebagai seorang bapa bagi kami, dan bimbinglah kami di jalan kehidupan. Mohonkan bagi kami rahmat, belas kasihan serta keberanian, dan lindungi kami dari setiap kejahatan. Amin. Marilah kita satukan semua doa dan harapan kita dengan doa yang diajarkan Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, Bunda penolong abadi, terimalah salam kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik dan Maha Bijaksana, terima kasih atas penyertaan dan bimbingan-Mu dalam novena ini. Kami bersyukur mempunyai Bapa seperti Santo Yusuf yang memiliki semangat dalam karya. Semoga semangat rendah hati, pekerja keras, dan taat menjiwai tugas dan karya kami sebagai pendidik. Kiranya ya Tuhan,
Engkau menuntun kami kepada yang baik, dan bantulah kami agar selalu kreatif mengembangkan diri dalam karya. Berkatilah dan lindungilah kami semua dari segala mara bahaya, dan semoga pandemi ini segera berakhir, sehingga kami boleh menjalankan aktivitas seperti biasa. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Marilah kita nyanyikan lagu penutup Yosef Pekerja.